Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, salah satu waktu yang mustajab atau terbaik untuk berdoa adalah di sepertiga malam terakhir, yaitu waktu yang tenang, di mana Allah amat dekat dengan hambanya. Pada waktu tersebut, ada banyak malaikat pemberi rahmat menyebar untuk mencari orang-orang yang bersujud, memanjat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah terdapat beberapa keutamaan doa di sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu yang amat mulia. Lantas, apa sajakah keutamaan berdoa di sepertiga malam terakhir? Sahabat beriman, inilah 13 keutamaan berdoa di sepertiga malam. Yang pertama adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang dekat dengan Allah, dan doa akan diijabah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberinya apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampunan padaku, pasti akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, lalu yang kedua, waktu terbaik dan istimewa. Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit di dunia. Hal ini turut dijelaskan dalam suatu riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, umat Islam dapat memanfaatkan waktu yang paling utama di sepertiga malam terakhir untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalan mulia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bangunlah di malam hari kecuali sedikit daripadanya, seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Quran Surah Al-Muzammil ayat 2-3. Hal tersebut merupakan perintah Allah untuk berdoa di sepertiga malam terakhir, sebab doa merupakan wujud komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Sebab itulah akan menjadi jalan kebaikan dan jalan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, sunnah Rasulullah. Rasulullah selalu menjalankan sholat tahajud dan berdoa setelahnya, sebab itu merupakan anjuran langsung dari Allah. Sebagai umat muslim,
hendaknya mengikuti anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya untuk mendirikan sholat di waktu sebagian malam, hal sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sahabat beriman, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menjelaskan secara lebih perinci tentang waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat malam, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Dan di waktu inilah momen yang tepat bagi setiap muslim untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia pada setiap malamnya, yaitu saat sepertiga malam terakhir, seraya berfirman, Aku adalah Raja, Aku adalah Raja. Siapa yang berdoa padaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Keadaan itu berlangsung hingga tiba waktu fajar. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang kelima, melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan banyak melakukan sholat malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Jelas bahwa mengalahkan rasa mengantuk di malam hari adalah perbuatan yang mulia, yang mampu mengalahkan hawa nafsu demi menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, jalan ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebutlah Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Quran Surah Al-Insan ayat 25-26. Sahabat beriman, tentunya orang yang rajin ibadah akan mendapat kebaikan, yaitu menjadi jalan baginya untuk mendapat kebaikan di surga kelak. Sahabat beriman, kemudian yang ketujuh, meningkatkan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Quran Surah Qaf ayat 40. Merupakan hal baik jika di sepertiga malam terakhir melakukan zikir dan berdoa, yang hanya bisa dilakukan dengan hamba yang dekat dengan Allah, serta bisa mengalahkan rasa malasnya dan melewatkan hawa nafsu tidurnya. Kemudian yang kedelapan, memudahkan urusan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surah At-Tur ayat 48-49. Kemudian yang kesembilan, wujud syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Sahabat beriman, berdoa di sepertiga malam yang terakhir
adalah wujud syukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk hidup dan melakukan banyak amal kebaikan untuk bekal hidup yang bahagia di akhirat. Lalu yang ke-10, jauh dari laknat Allah. Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir, sebab orang tersebut dengan sabar menjalani waktu untuk memperbanyak ibadah dikala orang lain nikmat dengan tidurnya, sehingga orang tersebut jauh dari keburukan dan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, mendapat sanjungan dari Allah. Allah memuji hambanya yang senantiasa melakukan doa di sepertiga malam terakhir, sebab Allah amat menyukai amalan tersebut, sehingga orang tersebut selalu berada dalam petunjuknya. Selain itu, mendapat jalan untuk terus berbuat kebaikan, serta jauh dari keburukan di dunia maupun akhirat. Kemudian yang ke-12, jauh dari penyakit hati. Sahabat beriman, banyak orang yang memiliki penyakit hati dan tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan di dunia. Hal itu terjadi karena kurangnya rasa syukurnya dan sedikit sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa diperbaiki dengan banyak berdoa di sepertiga malam terakhir, supaya dilindungi dari segala keburukan setan dan hawa nafsu duniawi. Sahabat beriman, kemudian yang ke-13, jauh dari kesusahan di dunia dan akhirat. Orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir memiliki derajat yang berbeda dari orang yang tidak melakukan, dan derajat itu terlihat jauh lebih mulia dan baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu dikarenakan segala kebaikan yang dilakukannya dan rasa istiqomahnya dalam beribadah. Selain itu, akan mendapatkan kebahagiaan di surga jika seseorang rutin berdoa di sepertiga malam terakhir, disertai hati yang baik dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.